Pengadilan Agama Purbalingga pada awal tahun 2013 telah mengeluarkan kebijakan pembaharuan manajemen pelayanan yang bertujuan memberikan pelayanan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan, peningkatan kredibilitas serta transparansi dengan berdasar pada Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035 untuk terwujudnya fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan. Hari Selasa, tanggal 16 Desember tahun 2014, Pengadilan Agama Purbalingga telah meluncing pelayanan pendaftaran perkara satu pintu, one stop service, dan publikasi putusan dalam satu hari setelah putus, one day publish. Kegiatan launching tersebut dihadiri oleh Direktur Hukum dan HAM Bappenas. Kemudian Pengadilan Agama Purbalingga direkomendasikan untuk mendapatkan anggaran belanja sarana prasarana yang diusulkan. Pelayanan pendaftaran perkara satu pintu one stop service dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelayanan pendaftaran perkara satu pintu secara terpadu melibatkan meja informasi, petugas kantor pos, pos bantuan hukum atau pos bakum, meja 1, petugas bank, kasir, dan meja 2. Layanan ini di samping menerapkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, juga menerapkan prinsip manajemen perkara yang transparan dan akuntabel dengan standar prosedur SOP yang jelas. Calon penggugat atau pemohon menghadap meja informasi untuk menanyakan persyaratan mengajukan gugatan atau permohonan. Apabila syarat-syarat tersebut sudah ada tetapi belum difotokopi atau belum dibubuhi meterai, maka calon penggugat atau pemohon bergeser ke meja pos untuk diberikan layanan fotokopi secara gratis. Kemudian dibubuhi meterai dengan biaya meterai Rp6.000 setiap lembar alat bukti. Apabila penggugat atau pemohon perlu bantuan dalam perumusan surat gugatan atau permohonan, maka terlebih dahulu diarahkan ke meja pos bakum untuk dipandu dalam perumusan surat gugatan atau permohonan. Apabila penggugat atau pemohon sudah membawa surat gugatan atau permohonan dan CD, maka diarahkan ke meja 1, di mana petugas meja 1 bertugas menerima surat gugatan atau permohonan beserta persyaratan lainnya, seperti fotokopi KTP dan buku nikah. Kemudian, petugas meja 1 memasukkan data ke SIATPA, menaksir panjar biaya perkara dan membuatkan surat kuasa untuk membayar atau SKUM, serta memasukkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM ke dalam map perkara. Selanjutnya, map perkara yang berjalan di belakang meja, sementara penggugat atau pemohon menunggu keluaran layanan di meja 2. Setelah dari meja 1, kemudian penggugat atau pemohon bergeser ke counter bank yang menjadi satu bagian dari pelayanan satu pintu. Di sini petugas bank akan menerima pembayaran panjar biaya perkara dan memberikan tanda bukti asli pembayaran kepada penggugat atau pemohon dan memasukkan tindasannya ke dalam map perkara lalu menyerahkan kepada kasir. Kemudian kasir membukukan biaya perkara ke dalam buku jurnal, membubuhkan cap lunas pada SKUM, dan memvalidasi serta membuka nomor perkara pada surat gugatan atau permohonan. Setelah dari kasir, kemudian map perkara bergeser ke meja 2. Meja 2 membuatkan barkode lalu menyerahkan salinan surat gugatan atau permohonan dan berkode kepada penggugat atau pemohon. Barkode dibuat dengan maksud untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mengakses informasi perkembangan jalannya perkara, mulai jadwal sidang, tanggal putus, akte cerai hingga biaya perkara, dan untuk mengakses antrian sidang. Selain dengan barkode, layanan informasi perkara juga dapat diakses melalui SMS Gateway atau langsung bertanya kepada meja informasi. Selain pelayanan satu pintu, pencari keadilan dapat menikmati pelayanan minuman mineral dan permen gratis, dapat menggunakan fasilitas power bank dan gerai majalah, ruang laktasi bagi ibu menyusui, dan ruang bermain anak. Selain itu, bagi masyarakat pencari keadilan yang mengalami difabel diberi fasilitas kursi roda. Dengan terpilihnya Pengadilan Agama Purbalingga
sebagai pilot proyek penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang, maka pelayanan One Stop Service dan publikasi putusan One Day Publish yang telah diprogramkan menjadi modal utama dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 sehingga harus terimplementasikan secara kontinu dan konsekuen sesuai dengan SOP dan semua dokumen lainnya. Adapun langkah-langkah selanjutnya dalam penerapan ISO adalah 1. Menyelenggarakan Understanding and Implementing ISO 9001-2008. 2. Membentuk tim manajemen representatif atau MR. 3. Melakukan penyusunan dokumen yang menjadi persyaratan ISO 9001-2008 yang terdiri dari manual mutu, kebijakan mutu, sasaran mutu, dan dokumen pendukung lainnya. 4. Implementasi manual mutu, kebijakan mutu dan sasaran mutu dalam praktek organisasi terus dilakukan oleh MR dan dilaporkan kepada pimpinan. 5. Mengadakan pelatihan penataran auditor internal guna menjamin secara internal organisasi mampu mendeteksi secara dini ketidaksesuaian dan sekaligus menjamin dilakukannya tindakan perbaikan. 6. Pelaksanaan audit internal. 7. Perbaikan audit internal di mana selama pelaksanaan audit ada beberapa temuan yang harus diperbaiki. 8. Membuat kontak dengan lembaga sertifikasi ISO Top Notch untuk pelaksanaan audit eksternal. 9. Pelaksanaan audit eksternal dengan didahului opening meeting yang diikuti seluruh pegawai Pengadilan Agama Purbalingga. 10. Audit eksternal ditutup dengan closing meeting dan diakhiri dengan pernyataan tertulis dari auditor lembaga sertifikasi Top Notch menyatakan bahwa audit eksternal di Pengadilan Agama Purbalingga telah dilaksanakan dengan tanpa temuan dan tanpa catatan sehingga Pengadilan Agama Purbalingga direkomendasikan untuk menerima sertifikat ISO 9001-2008 dari lembaga sertifikasi Top Notch. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga membuktikan komitmennya untuk penerapan sistem manajemen mutu ISO serta perbaikan berkelanjutan dengan cara menetapkan kebijakan mutu dan rencana strategis yang relevan dengan harapan pelanggan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Agama Purbalingga bertekad menjadi lembaga peradilan yang terpercaya, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008. Untuk mendukung komitmen tersebut, seluruh personil Pengadilan Agama Purbalingga senantiasa 1. Meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan. 2. Mengembangkan proses pelayanan dan informasi yang berbasis teknologi. 3. Melakukan inovasi dalam kecepatan dan ketepatan menangani perkara.